Guys, kami mau ke tempat wisata di Solo Bali. Iya guys. Video juga. Nah, kenalkan aku ada kelompok yang masuk kelompok. Nggak pakai almet. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kodeng sabaran jalan aman. Tadi juga tutup ada beberapa itu masih belum dicuci, yang itu udah ada muat lagi, ya kan? Nah, tempatnya namanya di tempatnya Bumdes namanya. Jadi tempat pengeluaran bajunya di sini. Jadi nanti ada memang di sini kita tutup, nanti bukanya di hari Rabu. Biasanya setiap hari Rabu sampai hari Minggu kita buka. Nah ini kebetulan di 2 hari ini kita tutup. Jadi memperkenalkan bahwasannya di sini tempatnya pegangan baju dan lain sebagainya, yaitu disinilah tempatnya untuk kita menyewakan baju di destinasi wisata religi, seperti itu di Desa Suro Bali. Dan ada juga paket-paketannya di situ, sudah kita sertakan juga paket-paketannya. Ada paket 1 kita tawarkan, paket 2 dan juga paket 3, seperti itu dia. Minimal harus pakai namanya sentang. Cowoknya namanya ya sini namanya selendang tuh cewek. Itu tuh harus dikebatkan di sini. Itu tuh untuk cewek. Dikebatkan seperti ini, ya kan? Ini untuk ceweknya. Lanang juga seperti itu. Lanang juga seperti itu. Jadi dikebat seperti ini untuk ceweknya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini namanya udeng. Jadi nanti cowoknya harus pakai ini, masuk tempat ibadah harus pakai udeng seperti ini, dan tuh pakai senteng. Baru kita masuk situ, boleh masuk baruan. Cuman kalau enggak itu enggak boleh. Tadi sudah diomong juga seperti itu. Memang itu sudah aturan yang sudah harus dipatuhi. Kira-kira seperti itu. Bertindak kau tinggal jawab, mau ke tidak, mau ke tidak, dan sampai setan berpihak. Ayo beb, jawab saja kau gantung. Sapu rap tabrak beat jangan kau patung. Untung kau ladies paling beruntung. Kalau kau terima status saya istri kandung. Sio paling manis saat pakai gaun. Kakak saya mau sombong tong kawin kau naik daun. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di lemon nipis terguling-guling. Adek kau cantik pipi congkai tang manis. Kakak sulapis cinta di belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kodeng sabarang jalan aman. Kau tolong bilang cinta kah tidak. Kau cinta kah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab, mau kah tidak. Mau kah tidak. Jangan sampai setan berpihak. Oke, terima kasih dari anak-anak dari SMA mana kita? SMA 4 ya, telah berkunjung di desa kami, yakni Desa Suro Bali, Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Kepahyang, yang sebagaimana sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati bahwasanya di desa kami, Desa Suro Bali telah menjadi desa wisata yang jenisnya religi di level 2. Jadi di sini kenapa kok ada nama Suro Bali, kira-kira seperti itu. Jadi asal muasal daripada sejarah desa ini di tahun 78-79 dulu, itu tuh memang sudah dari kelompok etnis, kira-kira seperti itu. Bali itu dia berjalan ke arah Sumatera dan ke Bengkulu, ini yang banyaknya ke arah Nibung, ke arah Lampung, dia seperti itu. Habis itu nanti mecah-mecah dia, mecah lagi, berjalan sana berjalan sini, dan pada akhirnya dia menempatkan diri di provinsi Bengkulu. Dan di situ mulai banyak lagi di Bengkulu sendiri ada namanya Kampung Bali, ya kan. Di mana lagi di utara juga ada juga banyak yang
jenisnya etnis di jenis suku Bali. Nah habis itu ada juga yang lari ke di sini di Kecamatan Hujan Mas ini. Kalau dulu masih ini masih nginduk di Suro, Suro Ilir dulu, Suro Ilir. Jadi memang di ini masih tanah Suro dulu tuh, selebar-lebar mana itu masih tanah Suro, dan di sini masih dikategorikan jadi kelompok, tapi sudah diawasi oleh desa Suro itu jadi seperti RT lah, kira seperti itu RT. Dan sebelum Kepahyang ini memekarkan diri, dulu masih di Rejang Lebong dulu nih kan, sebelum Kepahyang mau memekarkan diri, desa ini sudah mau memecahkan diri daripada desa Suro Ilir tadi, karena memang kayaknya udah cukup deh, nah kan sekolahan sudah ada ya kan, SD. Habis itu untuk posyandu dari Pustu juga ado, Pokesmas terpadu untuk di desa ado, ada tuh PAUD ado, ada tuh masjid ado, pura ado, pihara ado, udah lengkap. Habis itu mengajukanlah ke Rejang Lebong dulu di tahun itu untuk memekarkan diri menjadi desa Suro Bali. Nah setelah itu akhirnya kemana untuk meminta wilayah, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus datang ke wilayah daripada pemerintahan desa Suro Ilir terkhususnya. Setelah itu direstuilah di situ untuk memecahkan, untuk memekarkan desa ini menjadi desa Suro Bali. Cuman pesan beliau daripada asli etnis ini, yakni etnis Rejang ya kan, tolong dijaga tanah kami ini, tanah Suro. Kamu orang Bali mau mecah silahkan, tapi jangan ditinggalkan nama Suro, kira-kira seperti itu. Jadi setelah mendapatkan restu sini dan tanah Suro juga dikasih untuk kita mekarkan, itulah jadinya namanya Suro Bali. Suro adalah tanahnya, Bali adalah orang-orangnya yang memekarkan, kira-kira seperti itu. Dan menitipkan juga pagar dewa namanya. Nah, ini bawa puyang kita, pagar dewa ini adalah puyangnya orang Suro sini yang menjaga tanah Suro Bali ini atau tanah Suro ini. Dia namanya Bapak Pagar Dewa Puyang Jenggot, yang menjaga tanah Suro Bali. Nah setelah itu tidak lama kemudian Kabupaten Kepahyang memekarkan diri ya, jadi banyak, dan pada akhirnya banyak yang memekarkan lagi. Dari desa harus banyak kan, kecamatan dan sebagainya untuk Kepahyang memekarkan diri, seperti dari desa Tanjung Alam, desa Airita memekarkan diri dari Cukung Lalang, dan tuh banyak desa-desa yang lain ikut memekarkan juga, biar banyak desanya, biar banyak kecamatannya, biar Kepahyang ini bisa mekar dari Rejang Lebong, kira-kira seperti itu. Awal asal muasal daripada desa-desa yang ada di Kabupaten Kepahyang ini, termasuk Suro. Jadi ada orang Lembak mecah dari Suro, jadinya akhirnya dia menjadi Suro Lembak. Habis itu orang Ilir jadi Suro Ilir. Itu bikin lagi baru Suro, jadi Suro Baru, dan Suro Muncar itu. Nah habis itu ada orang Bandung nak mecah juga, kami banyak orang Bandung jadi Suro Bandung. Itu dia. Ada kami orang Lembak, kalau ini kami sama nak mecah juga jadi Suro Lembak, yang banyak orang jualan semangko tuh itu namanya Suro Lembak, banyak orang Lembaknya. Nah di sini etnis khusus untuk Bali, jadi Suro Bali, kira-kira seperti itu. Untuk sedikit wawasan bagaimana kok ada desa namanya Suro Bali di yang nggak ada di mana-mana di Kabupaten Kepahyang. Desa Suro Bali, Balinya Kepahyang cuma ada di desa Suro Bali. Oke, jadi untuk desa Suro Bali ini sangat unik sekali. Desa Suro Bali ini ada 4 agama, ya, 4 agama, mulai dari Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam di sini. 4 agama, 3 tempat ibadah, dan untuk suku banyak. Di sini sukunya bermacam-macam. Makanya di desa Suro Bali ini sudah dinobatkan menjadi desa Pancasila. Desa Pancasila yang agamanya di sinilah ada beragam agama, berbagai suku juga ada, dan tuh kearifan lokalnya di sini juga ada, saling toleransinya ada di desa Suro Bali. Nah itu untuk ciri khas dan lain sebagainya di desa kami ini. Jadi karena nggak ada yang lain-lain, jadi kalau memang ada acara-acara besar dan lain sebagainya di desa Suro Bali ini, dia seperti ini yang sebentar lagi kita akan menghadapi di tanggal 20 ini. Nanti ada acara galungan dan kuningan. Jadi orang yang mempersiapkan diri selama 3 hari. Jadi hari pertama mempersiapkan diri untuk persiapan, hari kedua nanti dia persembahyangan, dan hari ketiga itu biasanya hari manis. Hari manis itu biasanya dia hari untuk kumpul keluarga. Nah, seperti itu ngomongin hari manis. Jadi di galungan ini hampir sama dengan hari besar-besar di Muslim, Idul Fitri, hari Raya Idul Fitri. Jadi di rumah semua open house, disediakan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Itu
itu. Untuk di sini yang paling besar besarkan di hari raya Galungan. Kalau untuk nyepi malah enggak di sini. Jadi enggak terlalu meriah. Kalau nyepi malah jadi sepi nih seperti itu. Nah, kalau hari raya nyepi. Nah, jadi di sini nanti kita bakal disuguhkan sajian-sajian yang sangat berbeda di Desa Surobali ini. Jadi mulai dari jalan sini sampai ke Puskesmas Sano. Nanti dari gerbang situ ada orang-orang membuat penjor namanya. Nah, sepertinya di belakang kita ini namanya penjor. Penjor itu bentuk rasa syukur dari umat Hindu, bahwasanya dalam sejarahnya dia sudah memenangkan pertarungan antara Kurawa dan rombongan dewa-dewa dulu, seperti itu dia. Jadi itulah di Ado namanya hari Galungan, kira seperti itu. Habis itu di hari Galungan ini juga nanti bakalan rame, open house. Setiap umat Hindu boleh, silahkan umat Muslim berkunjung, ya kan, umat yang lain boleh berkunjung. Nah tuh begitu pun sebaliknya, umat Muslim nanti ada hari raya apa tuh gantian berkunjung, ataupun dari umat Buddha juga nanti kalau ada hari Waisak apa Separo itu nanti juga berkunjung. Mereka seperti itu dia, untuk saling toleransi, saling menjaga kearifan lokal iyo, dan saling hormat menghormati, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya lagi bahwasannya seperti ini kita disuguhkan ada namanya Candi Bentar, ya kan, ada Candi Bentar pertama, ada Candi Bentar yang kedua ini, dan di belakang kita itu ada Candi Kori Agung. Jadi ke Candi Kori Agung ini di situ ada pintu. Kalau nggak ada hari-hari besar seperti Galungan, Kuningan, Karia, Pagrosi, Nyepi, dan Pujawali itu nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Ini ada tembusannya untuk beliau dipersembahyangan di belakang seperti itu. Jadi kalau sembahyang ada di samping pintu, di samping itu boleh ke situ untuk umat sedharma baik. Kalau tidak itu nggak boleh, karena untuk batasan wisata religi kita dibatas Kori Agung itulah, untuk kita sajikan, kita difotokan, disewakan baju, boleh nyewa baju, difotokan, divideokan sepuasnya. Kita menampilkan memang benar-benar ala Bali. Kira seperti itu. Jadi di desa-desa lain, pertanyaan tadi apa sih yang menonjol, kira-kira di desa lain nggak ada yang namanya Candi Bentar, kira-kira itu. Yang ini namanya Candi Bentar. Ngapa sih kok dia ngomongin Candi Bentar? Bentar tuh artinya memisah dia. Jadi antara gerbang ini itu nggak nyatu, tapi dia memisah. Bentar namanya. Bentar tuh memisah. Kira-kira seperti itu. Kira-kira. Dan untuk umat Bali yang di sini termasuk tergolong di umat Bali yang dia di golongan di Denpasar, dia orang-orang di Denpasar. Jadi umat Bali yang lembut, kira seperti itu. Karena di zaman dulu, di zaman masih kerajaan Singosari dulu, itu tuh sebelum Singosari runtuh, itu diruntuhkan oleh kerajaan Majapahit, ya kan. Dan itu kan memang sudah agama sudah tertua, agama Hindu, kira seperti itu kan. Jadi setelah kerajaan Singosari diruntuhkan sama kerajaan Majapahit dan dibantu oleh rombongan dari Cina dulu kalau nggak salah. Jadi rombongan Bali terpecah menjadi dua. Jadi ada yang lari ke Denpasar Bali, itulah yang masih tergolong di kerajaan Majapahit, dan ada satu lagi lari ke Lombok. Nah, yang lari ke Lombok itu adalah Bali yang keras biasanya, yang dia masih abdi ataupun setia daripada kerajaan Singosari gitu. Ya, jadi dari belakang itu ada Candi Kori Agung, makanya itu mirip dengan Candi Prambanan, dan sebagainya. Itu pecahan-pecahan dari kami kerajaan Majapahit, kira-kira seperti itu. Karena disejarahkan panjang Majapahit, nanti panjangnya apa sampai Majapahit dan sebagainya, itu panjangnya dikonya sejarah. Oke, pantangan-pantangan di sini sudah diperdeskan juga kemarin tuh, sudah ngumpul kita dari pengurus Keliang Adat yang ada di sini. Habis itu ketua PHDI juga sudah kita kumpulkan. Habis itu dari BUMDes, dari pemerintahan desa. Jadi untuk membuat desa wisata religi ini yang bentuknya religi, ini nih memang ada berbagai pantangan, ya kan. Berbagai pantangannya itu, yang pertama kalau masuk di sini harus memakai pakaian adat, dan ada meminimkannya seperti nanti pakai yang cowoknya pakai udeng sama senteng, itu aja boleh. Nah, jadi itu untuk menghargai daripada tanah yang tempat ibadah ini, kira-kira seperti itu. Jadi nggak asal masuk, dan ceweknya pakai senteng juga bisa, seperti itu dia. Habis itu nanti untuk yang lagi halangan itu batasnya di sini, dia nggak boleh masuk lagi situ, karena situ ada Candi Kori Agung tadi yang sudah disucikan, jadi takutnya mengotori, kira-kira seperti itu. Kalau yang DG PMS halangan nggak boleh lagi masuk situ, membawa minuman keras dan juga senjata tajam itu
boleh di sini. Jadi itulah salah satu aturan-aturan yang memang harus ditaati di Desa Surabali yang sudah menjadi desa wisata yang religi. Baiklah, terima kasih kepada Beli Bagus sudah menjawab pertanyaan kami. Kami akhiri. Terima kasih. Hai guys. Jadi kami sudah di Surabali. Jadi kali ini kami ada di Desa Surabali. Nampak ada kami. Nampak tuh. Bukan. Beli siapa? Beli Nurman Baby Putra. Yeay. Dah. Sampai situ. Pulang. Baik, terima kasih kepada Beli Bagus. Siapa kau kan? Wih, yang keras dikit entah aku. Suara semakin kecil bayar volumenya tuh. Cuma agak besar dikit. Oke, iya. Itu nih. Pluk, sampai sini. Di sini kan sampai sana pertanyaan. Kami tidak cik, cik, gantung. Ya, dikit ini pertanyaan kamu ini. Cak mano kamu ini? Malas lah nak Iko. Masuk abang yang ngasih pertanyaan, abang yang menjawab. Ini nggak masuk. Iya, mending kasih kacang, abang yang buka, abang yang makan, enak juga. Ya bener nggak ini? Abang yang ngasih pertanyaan, Cak tadi tuh banyak yang inspirasi dari abang Dewi, abang yang membuka, nggak masuk. Pokoknya nggak mau lagi seperti itu. Iya, banyak pertanyaan sebenarnya. Tapi kamu ini entah lah, emosi. Dekat dulu belakang.